Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windasari, mahasiswa semester 5, nomor induk mahasiswa 1905 08 1092, kelas akuntansi 5A, program studi akuntansi, jurusan akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SEMSI. Saya akan membahas kasus 4, yaitu siklus penjualan pada perusahaan Jim & Clean, perusahaan industri yang memproduksi makanan cepat saji. Pada siklus penjualan yang saya akan bahas yaitu yang pertama diagram konteks, kedua data flow diagram atau DFD, 3 flowchart itu bagan alir, 4 kelemahan dan saran sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu diagram konteks. Pelanggan melakukan pesanan barang yang dipesannya. Kemudian data pesanan diteruskan pada bagian penjualan dan memberikan pesanan tersebut ke staf administrasi bagian penjualan yang menghasilkan output berupa faktur penjualan. Kemudian diteruskan ke bagian gudang untuk melakukan pengecekan atau barang yang dipesan, lalu melakukan update buku besar persediaan bahan pada bagian akuntansi. Pada bagian akuntansi akan mencatat yang telah melakukan pengeluaran atas persediaan, selanjutnya menerima salinan slip penjualan. Kemudian pada bagian pengiriman akan membuat dan mencetak bill of lading, akan memberikan sebuah informasi barang yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian barang yang dipesan akan dikirim oleh kurir kepada pelanggan. Pelanggan akan menerima barang yang dipesannya dan menerima faktur penjualan. Kedua, data flow diagram DFD level 0. Dimulai pelanggan melakukan pemesanan atas barang, kemudian diteruskan ke bagian penjualan. Pada bagian ini, bagian penjualan memerlukan data master pelanggan untuk dapat diolah ke proses pesanan, di mana data master pesanan akan terupdate otomatis. Setelah itu, bagian penjualan akan memberikan salinan faktur pesanan kepada sistem proses. Selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian gudang. Ketika bagian gudang menerima salinan dari penjualan, kemudian akan dilakukan pengecekan pada data master persediaan barang. Apakah barang yang dipesan tersebut tersedia atau tidak? Maka akan dilanjutkan. Gudang akan mencetak voucher jurnal. Salinan pesanan penjualan akan disimpan di bagian akuntansi. Selanjutnya pada sistem penerimaan kas, sekretaris bagian umum akan menerima cek dan slip pemberitahuan pembayaran dan membuat 2 slip setoran. Sekretaris bertanggung jawab dalam membawa 1 salinan dari slip setoran bersama dengan cek pelanggan ke bank. Pada salinan kedua dari slip setoran dan pemberitahuan pengiriman yang dikirimkan ke bagian akuntansi untuk menunjukkan bahwa cek tersebut telah diterima dan disetor ke bank. Selanjutnya, bagian akuntansi akan melakukan pengupdatean buku besar piutangnya. Lalu, bank akan mengirim laporan bulanannya, slip pemberitahuan pembayaran dan slip setoran. Kemudian akan disimpan pada bagian akuntansi
terakhir, bank akan mengembalikan slip setoran ke bagian akuntansi sebagai bukti setoran. Kemudian masuk ke sistem proses pengiriman dari barang yang telah diserahkan dari gudang untuk dilakukan pengiriman. Lalu bagian pengiriman akan menyerahkan barang tersebut dengan bill of lading kepada pelanggan. Pesanan tersebut akan dilakukan pengiriman setelah kurir melakukan pengiriman barang. Kurir akan melakukan pengiriman kepada pelanggan. Pelanggan akan menerima pesanan. Selanjutnya, DFD level 1 dimulai pada pelanggan melakukan pemesanan. Lalu pesanan akan diproses ke bagian sistem proses pesanan, di mana pesanan membutuhkan data master, data para pelanggannya yang diolah secara otomatis. Setelah itu, pesanan diterima oleh sistem. Sistem akan melakukan pencatatan atas pesanan pelanggan yang dilakukan oleh bagian administrasi. Bagian administrasi bagian penjualan. Lalu bagian penjualan membuat dan serta mencetak 7 bukti pesanan penjualan berupa salinan pengeluaran, salinan persediaan, slip faktur, salinan buku besar, salinan pengepakan, dan 3 salinan lainnya. Kemudian, laporan pesanan pelanggan. Lalu, dilanjutkan DFD level 2. Ketika bagian gudang menerima salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan arsip barang akan diproses di sistem proses. Sistem proses input data untuk memasukkan data-data pesanan. Kemudian, barang pesanan yang terkait akan diambil. Lalu, di mana membutuhkan data persediaan. Selanjutnya, mencatat voucher jurnal yang akan dikirim ke bagian akuntansi. Kemudian, pesanan barang dikirim. Ketika bagian pengiriman, barang akan menerima salinan dan bukti pengiriman. Lalu, proses laporan pengiriman. Selanjutnya, DFD level 3. Barang yang dipesan akan dimasukkan ke proses pengiriman barang. Lalu, barang tersebut akan dikemas atau di-packing ke proses pengecekan. Setelah mengecek pesanan yang dipesan, akan diteruskan dan melakukan proses barang yang akan dikirim, yaitu barang dalam perjalanan. Kemudian, barang akan dikirim oleh kurir ke pelanggan. Barang akan diterima oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu flowchart bagan alir, yang terdiri dari pelanggan, departemen penjualan, gudang, departemen pengiriman. Pelanggan melakukan pemesanan. Pesanan akan dicatat oleh staf administrasi bagian penjualan yang menggunakan komputer. Kemudian dilakukan proses daftar pesanan para pelanggan. Selanjutnya, pesanan akan dicatat. Setelah pesanan dicatat, departemen penjualan akan menerima pesanan. Kemudian, departemen penjualan akan membuat
serta mencetak beberapa bagian pesanan penjualan, yaitu beberapa salinan untuk pengeluaran, persediaan, salinan slip pengepakan, salinan untuk faktur, salinan untuk buku besar, dan 3 salinan file lainnya. Kemudian salinan untuk pengeluaran, persediaan, slip pengepakan, dan untuk file dari pesanan penjualan tersebut akan dikirim langsung ke gudang. Salinan untuk file yang terakhir akan disimpan dalam file pesanan terbuka pesanan di bagian penjualan. Bagian gudang akan mendata barang pesanan. Kemudian gudang akan mengecek persediaan. Setelah gudang melakukan pengecekan atas persediaan, sistem akan mengambil keputusan atas persediaan. Jika persediaan barang kosong, sistem akan menolak. Jika barang tersebut tersedia, sistem akan melakukan prosesan. Ketika bagian gudang menerima salinan untuk pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan untuk arsip, maka barang terkait akan diambil. Gudang akan memperbarui file komputer pada buku pembantu persediaan dan mencetak voucher jurnalnya. Kemudian voucher jurnal tersebut akan dikirimkan ke bagian akuntansi. Kemudian Departemen Akuntansi akan mengecek adanya persediaan barang. Setelah itu akan mencetak voucher jurnal. Bagian akuntansi menerima faktur, salinan untuk buku besar, dan salinan untuk file dari pesanan penjualan tersebut. Setelah menerima berbagai dokumen, faktur, salinan untuk buku besar, dan salinan untuk file kemudian dimasukkan ke dalam file. Bagian akuntansi menerima salinan pengeluaran persediaan dari bagian pengiriman. Salinan tersebut, Sekretaris bertanggung jawab membawa salinan dan slip setoran bersama dengan cek pelanggan ke bank. Salinan seterusnya akan melakukan pemberitahuan pengiriman yang dikirim ke bagian akuntansi untuk menunjukkan bahwa cek telah diterima dan disetor ke bank. Ketika bagian pengiriman penerimaan barang, salinan pengeluaran persediaan dan pengepakan dari gudang, staf administrasi akan diproses, dan pengiriman akan membuat serta mencetak salinan bill of lading. Ketika bagian pengiriman menerima barang, salinan pengeluaran persediaan, dan slip pengepakan dari gudang, dan staf administrasi akan mendaftar pengiriman dan membuat serta mencetak salinan bill of lading. Lalu akan diteruskan ke bagian Departemen Pengiriman. Bagian pengiriman akan melakukan daftar pengiriman barang. Setelah itu, sebelum dikirim, barang akan dilakukan proses pengecekan barang. Salinan dari bill of lading, slip pengepakan, dan barang tersebut akan diambil. Barang akan diberikan ke kurir. Setelah itu, kurir akan melakukan pengiriman atas pesanan. Pesanan akan diterima oleh pelanggan.
Selanjutnya, analisis kelemahan pengendalian internal, yaitu tidak ada informasi mengenai proses penjualan kredit. Saran perbaikan dari kelemahan sistem pengendalian internal tersebut yaitu sebaiknya ada data mengenai transaksi penjualan secara kredit.